Dengar ente udah selesaiin ini hafalan Qurannya ya? Kok ente tahu sih, Jar? Iyalah, pada banyak yang nanya-nanya soalnya. Aduh, malu nih aneh nih. Lulus SD tuh dia udah 15 juz. 15 juz. Masya Allah. Insecure aneh apa itu? Ya aduh, jangan dong. Melainkan hamba tersebut mampu untuk melewatinya. Oke. Emang ya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Tih? Sehat? Alhamdulillah aneh sehat. Gimana ente, Jar, kabarnya? Alhamdulillah, Anda juga sehat. Fatih Nusratullah. Dengar-dengar ente udah selesaiin ini hafalan Qurannya ya? Kok ente tahu sih, Jar? Iyalah, pada banyak yang nanya-nanya soalnya. Aduh, malu nih aneh nih. Aduh, itu kalau boleh tahu, ente pas pertama kali nyelesain hafalan perasaannya gimana tuh? Seneng atau biasa aja? Kalau tentang perasaan sih yang pertama pasti senang, Oke. bersyukur juga bangga karena setelah lama aneh berjuang keras, alhamdulillah sudah membuahkan hasil. Alhamdulillah. Oh Tih, kalau ditanya-tanya nih, kalau orang mau menghafal Quran untuk pertama kali, kira-kira hal apa yang perlu disiapkan? Oh, itu sih yang paling utama nih. Yang paling penting tuh niat ya. Niat. Jadi buat teman-teman sekarang nih yang masih menghafal, niatnya itu mungkin karena dipaksa atau mungkin niatnya ingin dipuji orang. Mulai sekarang kita luruskan kembali niat kita semata-mata hanya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ini mengharapkan ridha Allah? Karena gini, jadi kata Ibu Ana itu kalau kita udah dapat ridhonya Allah, apapun perbuatan yang kita lakukan kebaikan itu insya Allah jadi berkah juga mudah. Oh, berarti yang harus disiapkan pertama kali tuh niat untuk karena ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Betul banget. Oke. Terus juga nih, ente untuk menyelesaikan hafalan Qur'annya butuh berapa lama waktunya? Tentang waktu kira-kira tuh sekitar 3,5 tahun kalau nggak salah. 3,5 tahun. 3,5. Itu kira-kira dihitungnya bentar atau lama menurut ente? Kalau menurut aneh sih lumayan lah, alhamdulillah. Soalnya teman-teman itu dulu ada tuh lulus SD tuh dia udah 15 juz. 15 juz. Masya Allah. Insecure aneh apa itu? Ya aduh, jangan dong. Terus juga ente punya ini gak sosok atau seseorang yang memotivasi ente? Orang-orang sosok-sosok itu yang pastinya pertama ya orang tua ya. Orang tua pastinya. Orang tua pasti. Jadi kata orang tuanya itu masukin aneh ke pesantren tuh katanya gini, biar aneh itu paham agama. Soalnya Paham agama, ya oke. jadi generasi sekarang tuh banyak tuh kan orang-orang sukses tapi pas ditanya tentang agama tuh dia nggak tahu gitu. Oh ya, agamanya ini ya kurang. Nah terus pas aneh masuk pesantren nih Madinatul Quran, aneh ketemu ustadz. Jadi ustadznya itu tegas, tapi justru karena ketegasan beliau, aneh jadi bisa nyelesain hafalan selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Emang kenapa Ustadz itu yang bikin ente termotivasi? Oh jadi itu karena pertama kali ustadz yang aneh dapat ketika sedang halakoh. Jadi kalau di MK kan namanya halakoh ya kan. Jadi aneh dapat ustadz itu dan beliau itu bilang gini, yang gak setoran gak boleh balik. Nah mulai situ mindset aneh berubah nih. Jadi aneh itu harus setoran dan terus berjuang meskipun aneh sering down. Jadi ustadz itu pun nggak cuma nyuruh aneh buat setoran, tapi kadang juga nasihatin aneh, misalkan Tih lurusin niat, atau enggak negur aneh misalkan aneh tidur, Tih bangun Tih, ayo setoran kapan gitu. Jadinya aneh tuh jiwanya dari mulai masuk pesantren udah ada sampai sekarang, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Berarti itu emang benar-benar besar banget ya. Ini motivasi dari Ustadz tersebut. Betul. Oke. Terus juga nih Tih, banyak kan santri yang dia itu pengen ngapal cepet, tapi cepet juga hilangnya. Tuh kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kalau bisa dibilang sih aneh itu termasuk orang yang ngafalnya kurang cepat, hilangnya lumayan cepat gitu. Jadi ya buat ente yang masih insecure lihat kok orang bisa sih ngafal cepat gitu, santai aja, kita sama sefrekuensi. Jadi tapi aneh punya cara tenang.
Jadi orang-orang yang pengen hafal cepat, yang pertama sih yang sudah pasti cari waktu-waktu tertentu yang pas untuk ngafal. Misalkan kayak bangun tidur nih, ente bangun tidur kan pikiran masih kosong ya kan, Oke. masih kosong gitu, diisi dengan Quran, itu insya Allah masuk. Dan jadi terus gimana sih biar hafalan yang sudah kita setorkan itu nggak hilang? Ya, gimana tuh? Jadi itu aneh pernah dapat dari Ustadz Anwar, kata Ustadz Anwar itu, jadi kita yang sudah setoran, misalkan nih Fulan setoran 1 halaman. Nah jadi Fulan itu jangan nambah dulu nih 1 halaman berikutnya, tapi usahakan Fulan itu murojaah dulu nih sehalaman yang tadi barusan disetorin. Itu jadinya kita tuh nggak cuma setoran tapi murojaah sekalian gitu. Oh, berarti jangan di ini ya, lanjutin dulu di murojaah dulu lah. Betul. Oh, berarti emang murojaah itu juga penting ya? Betul bang. Oke. Dan terakhir nih, kira-kira ada pesan nggak untuk para pendengar atau para penonton di luar sana? Oke, ya mungkin pesan terakhir dari aneh, terus berjuang ya buat teman-teman dan para pendengar yang masih menghafal, jangan insecure lihat perjuangan orang. Justru ketika ente melihat teman ente itu setoran banyak, itu justru ente harus semangat, karena pada hakikatnya Tuhan itu menguji seorang hambanya, melainkan hamba tersebut mampu untuk melewatinya. Oke. Emang ya kalau menghafal itu tuh susah dan lelah, tapi ya menjadikan lelah itu sebagai lilah, bener kan ya? Lilah. Karena kalau udah menjadi lilah, insya Allah pas dijalaninya akan mudah. Oke.